Pola jejak ticker timer dan tetesan oli untuk gerak lurus beraturan atau GLB. Yang pertama adalah pada pola ticker timer pada pita kertas dan pola tetesan oli. Nah, gambar pola jejak ticker timer untuk GLB. Nah, ini ticker timernya. Jadi ini adalah pita kertasnya. Dan nanti pada pita kertas ini akan tercetak titik-titik-titik ya. Kemudian ini bendanya nanti akan bergerak ke arah sana, Jadi ini si kertasnya akan tertarik, kemudian di sini akan tercetak berupa pola titik-titik. Nah, polanya nanti akan seperti ini. Misalnya ini adalah kertas pitanya, ini ditarik ke sebelah kanan ya. Nah, ini artinya berarti kertasnya nanti bergerak ke kanan. Berarti bergerak ke kanan mengikuti tanda panah yang ada kode F-nya. Nah, ini titik-titiknya nanti seperti ini misalnya. Jadi, membaca pola titik ticker timer pada pita kertas itu adalah nanti berlawanan dengan tanda F. Nah, kalau tanda F-nya ke kanan berarti baca titiknya ke arah kiri. Baca titiknya ke arah kiri. Nah, ini karena titik-titik jarak titiknya itu tetap, maka artinya kecepatan bendanya tetap. Disebutnya gerak lurus beraturan. Kemudian gambar pola tetesan oli. Nah, kalau tetesan oli biasanya ini gambar dari kendaraan. Jadi misalnya ini kendaraannya ke arah kanan bergeraknya. Kemudian ini di belakangnya ada tetesan oli. Jadi mobil ini olinya menetes sepanjang perjalanan. Nah, berarti ini adalah titik awal gerak bendanya. Maka membacanya kalau untuk tetesan oli membacanya searah dengan gerak mobilnya. Jadi kalau mobilnya ke kanan, nah, maka baca titiknya ke arah ke arah kanan. Itu untuk tetesan oli. Jadi baca titiknya searah dengan gerak F atau gerak mobil kalau untuk tetesan oli. Jadi baca titiknya ke arah kanan. Ke arah kanannya ini jarak titik-titiknya tetap, berarti mobilnya kecepatannya tetap. Pola jejak ticker timer dan tetesan oli untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, seperti ini. Nah, ini peralatan untuk pola jejak ticker timer seperti tadi ya, nanti akan tercetak di sini di pita kertasnya. Nah, seperti yang tadi juga sama. Jadi kalau pembacaan pola jejak ticker timer itu berlawanan dengan tanda atau gerak kertasnya. Jadi kalau ini ada gambar kertas ticker timernya, ada tanda panah F ke kanan, berarti itu gerak kertasnya ke kanan. Maka titiknya itu cara bacanya adalah ke arah kiri berlawanan dengan F. Jadi baca titiknya berlawanan dengan F, baca titiknya ke kiri. Karena ke kirinya ini jarak titiknya makin renggang, maka benda ini bergeraknya itu dipercepat. Jadi kalau jaraknya makin renggang berarti dipercepat. Sedangkan kalau jarak titiknya nanti makin rapat, maka itu gerak bendanya diperlambat. Nah, itu ya pembacaan, apa arti dari pembacaan titiknya. Nah, jadi kalau ini pola ini berarti ini GLBB dipercepat karena ketika dibaca ke kiri berlawan dengan F, titik-titiknya makin renggang. Berarti ini GLBB dipercepat. Kemudian, nah ini contoh yang lain yang titik-titiknya itu makin rapat. Nah, ini F-nya ke kanan berarti gerak kertasnya ke kanan, berarti baca titiknya ke kiri. Nah, ini baca titiknya F-nya makin rapat jaraknya, maka ini adalah
artinya GLBB-nya diperlambat. Nah, jadi ini contoh yang diperlambat. Nah, kalau ini adalah tetesan oli ya, gambar untuk yang tetesan oli. Nah, kalau tetesan oli, cara baca titiknya berarti mengikuti gerak dari bendanya, dari mobilnya. Maka kalau ini, walaupun tanda F nya ke kanan, berarti baca titiknya ke kanan, karena ini untuk tetesan oli. Jadi kebaca titiknya searah dengan F. Nah, ini gambar pola untuk tetesan oli. Ini ke kanan berarti bacanya juga ke kanan, karena makin rapat berarti ini mah, karena makin rapat berarti gerak bendanya atau GLBB-nya diperlambat karena makin rapat. Itu untuk materi kali ini tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih.